Pengamat bilang PDIP rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian 1 ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker yang secara tidak langsung bisa menjadi rival tanda kutip ya buat Presiden Jokowi yaitu Ibu Mega juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real ketua kingmakernya adalah Presiden Jokowi. Nah, kalau Anda melihatnya nantinya akan ada deal-deal tertentukah atau ada strategi khususkah agar koalisi besar yang memang diinginkan oleh 5 parpol ini bisa terbentuk? Kan kita sebelumnya begini Cynthia, ada 3 Pengamat bilang PDIP rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai PDIP akan rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Pembentukan koalisi besar 5 partai mencuat usai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PAN, Golkar, PKB dan Gerindra dan P3 hari ini. Jamiluddin mengatakan PDIP tak akan mampu melawan kekuatan politik dan finansial koalisi besar. Menurutnya capaian PDIP di sejumlah lembaga survei tak akan terwujud. Memang ini akan jadi kerugian besar bagi PDIP. Kenapa? Karena kita sejak reformasi melihat belum ada partai yang tidak berkoalisi bisa menangkan Pilpres, kata Jamiluddin saat dihubungi ccnindonesia.com Minggu 2 April. Jamiluddin mengatakan opsi terbaik bagi PDIP adalah bergabung dengan koalisi. Dia menyebut ada opsi PDIP bergabung dengan koalisi besar 5 partai ataupun koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Kalau untuk mengejar menang, ya. Kalau untuk menang hat-trick 3 kali menang berturut-turut sebaiknya dia berkoalisi. PDIP juga opsi maju tanpa koalisi di Pilpres 2024, mereka punya tiket 20%. Untuk DPR RI, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa bantuan partai lain. Jamiluddin melihat opsi ini lebih bagus efeknya bagi demokrasi. Masyarakat akan disajikan dengan pilihan kandidat yang lebih banyak. Prinsip demokrasi akan memberikan banyak alternatif. Kalau hanya 2 pilihan, maka alternatifnya dikotomis. Tidak baik bagi pertumbuhan di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi bertemu 5 ketua umum partai. 5 orang itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum P3 Mardiono. Dalam pertemuan para ketua umum partai membahas rencana pendirian koalisi besar. Koalisi itu adalah peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan, partai kita sudah masuk. Pak Caimin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ucap Prabowo usai pertemuan di kantor DPP PAN Jakarta, Minggu 2 April. Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian 1 ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker yang secara tidak langsung bisa menjadi rival tanda kutip ya buat Presiden Jokowi yaitu Ibu Mega juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real ketua kingmakernya adalah Presiden Jokowi.
Nah, kalau Anda melihatnya nantinya akan ada deal-deal tertentukah atau ada strategi khususkah agar koalisi besar yang memang diinginkan oleh 5 parpol ini bisa terbentuk? Kan kita sebelumnya begini Cynthia, ada 3. Jamiluddin mengatakan opsi terbaik bagi PDIP adalah bergabung dengan koalisi. Dia menyebut ada opsi PDIP bergabung dengan koalisi besar 5 partai ataupun koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Kalau untuk mengejar menang, ya. Kalau untuk menang hat-trick 3 kali menang berturut-turut sebaiknya dia berkoalisi. PDIP juga opsi maju tanpa koalisi di Pilpres 2024, mereka punya tiket 20%. Untuk DPR RI, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa bantuan partai lain. Jamiluddin melihat opsi ini lebih bagus efeknya bagi demokrasi. Masyarakat akan disajikan dengan pilihan kandidat yang lebih banyak. Prinsip demokrasi akan memberikan banyak alternatif. Kalau hanya 2 pilihan, maka alternatifnya dikotomis. Tidak baik bagi pertumbuhan di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi bertemu 5 ketua umum partai. 5 orang itu adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Dalam pertemuan, para ketua umum partai membahas rencana pendirian koalisi besar. Koalisi itu adalah peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan, partai kita sudah masuk. Pak Caimin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ucap Prabowo usai pertemuan di kantor DPP PAN Jakarta, Minggu 2 April. Oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini adalah bagian dari proses untuk pembelajaran pendewasaan politik rakyat bahwa masing-masing partai politik bisa bertemu untuk berbanyak temuan-temuan dari beberapa pemikiran. Yang pertama. Yang kedua, untuk koalisi besar, potensi itu ada dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Gerindra dan PKB. Jadi komitmen untuk bersama dan komunikasi itu ada, tinggal nanti disesuaikan dengan berbagai kepentingan subjektif dari masing-masing partai politik untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah ini nih Bang Viva, karena kalau kita lihat koalisi ini, koalisi besar ini kan tentu tujuan dibentuknya adalah untuk mengusung siapa yang nantinya akan diusung jadi capres maupun cawapres. Nah dari PAN sendiri apakah sepakat begitu kalau koalisi sebesar ini diusung dan nama Prabowo Subianto ada di sana? Ya, kita sepakat apabila ini ada koalisi besar jadi terbentuk. Soal usulan siapa nama pasangan calon presiden dan wakil presiden, PAN tidak bisa memutuskan sendirian. PAN akan tetap berkomunikasi